Hayabusa sebenarnya. Dan itu juga sempat ditunjukkan waktu di Grand Final dari MSC 2024 ketika tim Falcons bertemu dengan SRG. Mereka pada saat itu membawakan Hayabusa beberapa kali dan sukses sebenarnya, cuma gamenya sering banget ke switch. Dua-duanya sama-sama assassin player, tapi apa yang bisa kalian mungkin ngelihat perbedaannya dari kedua jungler ini? Insting. Ya, tim Filipina ini sistematis banget Bude. Sementara tim-tim Indo kan assassin playernya kan mengandalkan insting dan juga mechanical yang jadi mungkin kalau kita ngomongin soal tim Falcons dia kayak lebih mainnya safe banget assassinnya keluarnya terakhir dan Lebih milih Barats daripada Link. Barats, oke. Ya, semoga Mirko nggak trauma ya Om ya ngeliat Barats di first. Barats ya, karena Barats yang terakhir kan membuat satu tim nggak lolos ya ke playoff ya. Barats kan? dari Digator by Vitality. Oh ya, Barats memang ada link yang bisa diambil kalau memang mau secure Eudora mungkin ya kalau mereka mau. Atau kalau menurutku Belerik dulu sih yang paling aman. Sebenarnya Belerik pick yang baik lagi ya. Kalau misalkan kita ngeliat ada dua roamer yang benar-benar beda ya tadi contohnya kan. Ya. Kita ngeliat Pipi gitu kan. Sandingkan juga dengan bagaimana kehadiran dari Blink yang itu bagus banget kalau kita ngomongin soal kekuatan dari Beleriknya. Jadi ya menurutku harus emang benar-benar mastering kalau mau membawakan pohon terkokoh. Bukan jadi bonsai doang ya. Selena diambil. Selena Haji bersama dengan Belerik. Ya. Ini ya Salda ini aja kesedak pas makan Belerik ya. Iya. Ini siapa yang harus waspada nih dengan Selena dan Ya, juga Selenanya lebih untuk menutup juga sih kalau memang ada link karena kan bakal bisa kelihatan kan dia bakal rotasi kemana dengan trapnya dari Selena. Jadi yang harus diwaspadai nanti adalah waktu dari Vitality mau coba buat setup di objektif apalagi karena objektifnya pasti akan bisa terpantau dengan sangat-sangat luas oleh keberadaan Selena. apalagi Barat juga ngesot-ngesot ya jalan-jalan. Iya dan hitboxnya kan besar ya. Jadi gampang kena patok. Benar. Pistol arrow. Hitboxnya jadi lebih gampang lah buat dia nerima damage dari magicalnya Selena. Namun ini kan masih juga fleksibel dari Baratsnya. Ambilin nggak sih? Melisa? Melisa duluan. Nah ini nih satu hero yang dari kemarin aku mention terus kan dan protect Eman. Udah dua nih. Iya ini Minotaur sama Barat sih luar biasa strong ya kebetulan ya. Dan jangan lupa nih bisa berlindung ya di dalam GOW-nya, dalam bubble milik Melisa juga nanti Minonya kalau mau ya, kalau mau di belakang. Side by side aja. Soalnya hero-hero badan sudah mulai terlihat. Dan ini belum ada hero yang memang bisa memberikan penetrasi efek ke Mino ataupun ke Barat. Iya, masih belum ada yang instan banget nih Bude. Aman sih. Aman aja. Salah fokus ke Death Note soalnya kan. Iya. Untung. Ya, jangan kasih tahu nama panjang. Asli ya. Iya. Jangan kasih Makanya tahu. kan di e-sport pakainya nickname ya jadi aman. Iya, biar gak bisa ditulis. Ada tuh satu orang tuh enggak tuh. Hah? Oh iya, benar. Nama lengkap lagi ya. Nama lengkap ya. Nice, itu nice sekali. Nice, tapi gimana senice apa pilihan dari tim Vitality dan juga Falcons dengan 3 hero awal mereka? Anggap dari 10 ya Bude ya. Kalau Vitality ini late gamenya sebenarnya ada di poin 9/10. Tapi kalau Falcons itu early gamenya malah yang 9/10. Jadi emang beda waktu aja, switching time aja. Karena clean-nya ini yang tadi sempat Om Bowo bilang, Thor sama Baratsnya belum ada yang bisa ngasih penetrasi. Sementara clean, penetrasinya ada, true damage juga ada, jadi paket lengkap sebenarnya buat early game. Ya cuma lagi bermain dengan waktu sih. Kalau misalkan emang clean yang gak nyampe dengan late game gitu kan, udah pasti Melisa bakal lebih power spike. Kalau misalkan Melisanya diajak main di early game, ya clean-nya akan lebih senang sebenarnya. Tergantung timing masing-masing. Benar, dan juga dari Emannya harus hati-hati banget ya, informasi ini harus bisa diterima dengan sempurna juga. Jangan sampai itu bagian kirinya udah ada trap, kena arrow lagi tiba-tiba. Nah, ini purify sih pasti Bude Melisanya. Oke. So far buat main aman. Berarti untuk early dari Vitality mereka kekurangan. Ya, buat ngimbangin ya. Gimana untuk ngimbanginnya nih? Masih kesisa 2 slot lagi. Kejutkan mungkin Om dengan Barats gitu Bude. Baratsnya di jungle. Barat jungle. Iya itu kan kejutan banget tuh. Berarti bisa tancap gas dari awal kan. Jadi nanti XP-nya mungkin bisa yang lebih damage kayak Shogun di sini. Atau Shogun main Uranus juga sekalian badan gitu. Uranus. Jadi benar-benar view Uranus, Barats, Mino. Jadi nggak punya sasaran ya dari tim. Iya. Falcons ya? Jadi benar-benar fokus ke Eman aja udah. Mid lane-nya Kimi. Nah, kayak gitu bisa. Ya, tapi ya jangan mukulin pohon Bude karena Kimi nembakin pohon nanti beneran dipantulin lagi tuh. Atau serbuk dari energi. sekalian aja kita tahu kan Matilda itu bisa buat jadi mid lane. Aduh.
Tapi bener yang tadi Bude bilang dong, kurang damage-nya Om. Kurang damage-nya. Kurang damage-nya kalau Matilda mid. Totally fully di ini berarti. Iya, di Melissa, Di Melissa. ya. One man show jadinya. Play for Eman. Wah, tapi itu resiko yang sangat tinggi sekali sih kalau emang nanti mainnya Matilda mid ya. Ya banyak opsi tapi memang yang sudah disapu adalah Lucian udah nggak ada, Rafaela nggak ada. Assassin ini dibinasakan ya ini Assassin. Mau diadu kah? Kenapa di sini Vitality berfokus untuk menyapu assassin-assassin dari Falcons? Lebih ke ini kalau si Harley-nya kan biar aman kan. Melisanya ya sama juga Nolannya sebenarnya kayak cepat banget fracture-nya jadi bisa mampir sering banget nih ke area dari Melissa jadi better untuk di deny juga plus farming pattern yang cepet nih bisa levelnya kan tiba-tiba ke snowball. Iya, dan jangan lupa juga nih Bude, Nolan ini kalau udah punya 40% cooldown reduction, Waduh, fracture-nya cuma 9 detik. dia nge-spam dia. Spam dia farming pakai fracture jadi Lebih baik daripada Link berarti ini. Link kelepas tuh. Ah, biarin dulu sih. Biarin. Link terlalu late game, Bude. Malah kayaknya yang butuh Link Falcons-nya deh. Menurutku, buat ngimbangin late game-nya. Oke. Kayak jarang banget kita ngeliat Link tuh kayak dicuekin aja. Buset lapu ya. Gak ada yang mau ngambil Udah pernah Iya. punya jawaban kali. Tapi aku suka picknya Falcons sih, dengan kayak- lapu-lapu. Ya lapunya dia kan bisa tembus nih. Tembus ke go away. Karena dia kan masih punya extra immune buat tembusin ke sana. Nih hero yang komposisinya lagi-lagi ya kalau di playoff atau di knockout stage. Filipina tuh mainnya komposisi solid dan selalu early game itu aja sih tempo mereka tuh. Valen ya hero yang paling stabil juga buat ngimbangin Wrath of Dairat, sama-sama punya AoE yang luas. Cuma bedanya di sini ada Minotaur juga dari Vitality. Jadi untuk secara sisi power udah cukup, tinggal damage. Untuk Nanael kah? Link kah? Yep. Nanael satu hero lagi kah? Pakito. Oh, Pakito Jungle. Wait, Pakito Jungle? Atau EXP. Atau Barats? Iya makanya. Lebih suka mana? Siapa yang akan menjadi jagal? Kalau aku dalam posisi kayak gini mendingan Baratsnya di jungle Bude, karena Pakito ketemu sama Belerik ini kadang jadi dead end sebenarnya. Ya pasti yang mukul nyangkut ya. Takut tuh kesangkut Nyangkut, pohon. Iya. So, dengan 5 hero Vitality, gimana mereka bisa mengeksekusi dengan maksimal nih untuk Falcons? Serat 41 kalau Vitality, mereka kuat banget nanti dengan Melissa yang dipadukan juga dengan Minotaur. Pakitonya bakal split push dan so far aku belum lihat jawaban dari split pushnya tim Vitality. Jadi Falcons malah yang butuh buat jalanin landing jauhnya nih. Ya, Falcons ya sepertinya mereka bakal ajak untuk ngadu aja sih front to back ya, which is front to back mereka akan sangat mengandalkan lapu-lapu nanti dengan Breakfast Fighter dan Joy. Kagetin kan? Welcome Joy! Dung 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 cas dung 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 cas. Oh tapi poin plusnya adalah Bude, Pakitonya sebenarnya enak nanti ketemu sama Joy. Tapi poin minusnya adalah Melissanya yang repot kalau disamperin sama Joy terus. Ini munculnya Joy di sini. Wah ini Eman harus betul-betul ngeliatin minimap sih. Pasti di lane-nya dia bisa jadi ramai banget ya karena dia gampang buat ditargetin. Jadi Joy akan berlari-lari kemanapun nih? Apa fokusnya akan ke Eman terus? Kemanapun sih dia bakal berlari, kemanapun semuanya bisa ditangkap nih. Ya, efek sisinya juga minim, jadi Iya. emang Joy masalah tapi 4 lainnya masih bisa dijawab sebenarnya. Well, game pertama tim Vitality akan membuka match mereka bersama dengan tim Falcon Philippines. Mari kita pergi ke Line of Dawn bersama Papulung dan juga Lim. Yap, berangkat ini dia. Let's go. Perwakilan Indonesia. Yo, yang sudah kalian tunggu-tunggu. Bang Vitality kapan Bang? Ini Vitality dia. Kapan? Ini dia. Langsung ya. Kasih dukungan kalian di kolom komentar juga. Dan Pakito Jungle. Pakito. Ini siapa yang cita-citanya di Jeep Nile? Cita-citanya ditumbuk. Ya, tapi kalau ngomongin soal pattern, jelas ya Falcon akan lebih unggul nih dengan bantuan Selena. Purple akan jadi lebih mudah. Cuman memang dari awal kan expert kita udah bilang juga, Joy ini lumayan masalah. Hati-hati loh, dia pegang creep langsung. Mudah-mudahan nanti go away-nya akan selalu ada lah ya. Pas mau disamperin. Wajib sih. Makanya tadi udah dipesan ya, sering-sering lihat minimap. Iya. Karena dia akan jadi target. Ada retri. Dapat Kyle ternyata. Gak ada retri bahkan dari Nile-nya. Untuk emblem dengan emblem fighter. Oke, dari kedua gold laner. Clean-nya juga pakai fighter. Bedanya di talent kedua nih. Yang satu weapon master, yang satu pull yourself together. Betul. Biar flickernya cepet tuh. Biar ada flickernya terus. Lihat, cepet ini lihat di row lagi, dicakar lagi. Selenanya pakai seasonal hunter soalnya. Buat bantuin jungle. Iya. Bantu-bantu aja. Iya. Bantu-bantu apa bantai-bantai? Bantu-bantu. Oke. Bantu-bantu. Bantu ya. Bantu-bantu. Oke. Mantap Age.
Lagi di stream Lora. Lagi stream nih orangnya nih. Iya, iya. Mantap, Age. Oke, tapi ngeliat level 4 duluan, Joy harusnya bisa beraksi duluan, tapi di mid. Yap, itu dia tadi efek dari fight yang memang sudah diberikan juga. Ya, lumayan ya, pohon pun tetap bonyok nih. Biar kata Kokoh, berasa juga. Dan poke damage dari Selena juga itu yang harus dipikirin. Wah, ini ada peraduan jungle nih harusnya nih. Visionnya kebuka. Kabur lagi. Kylie masih aman. Masih tenang. Emangnya lo? Ya, gimana nggak lo ya kalau berhadapan sama si Clean ini. Coba lihat ini sakit banget. Flicker. Hampir. Hampir banget. Itu Clean juga masih ada flicker tapi di turtle. Yap, di tempat yang berbeda ada sebuah aksi usiran yang langsung dilakukan pula oleh Flap yang begitu mengerikan dari Brave Fighter. Tapi Bahkan langsung dia terus welcome, tidak follow up damage, tertinggal sendirian. Apa yang bisa terjadi? Karena salah Shogun berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Moreno mendadak dan follow up yang begitu baik tadi dari Nile menciptakan 1 point kill untuk Vitality. Masih lanjutkah? Jab lagi dari Nile. Gwen bakal jadi target. Untungnya masih mencuri ke Brave Fighter. Wow, keputusan yang sangat baik dari The Maestro Moreno. Kita lihat dari replaynya juga nih, 1 hit lagi untuk Eman. Sebenarnya ada flicker Super Marco, tapi emang nggak mau dikomit aja. Turtle memang untuk Falcon kelihatan ya, Finnya juga tumbang. Tapi semua berbeda ketika Moreno ngambil Brave Fighter. Emang damage-nya fisikal nih nggak terlalu ngaruh sih untuk di awal. Damage-nya tetap akan ada, tetap akan sakit. Masih tipis-tipis. Masih tipis-tipis, immune juga, ada damage reduction. Oke lah tadi pemilihan skill yang diambil. Tapi untuk invade jungle, lihat Nile ada di mana? Purple. Ini mereka berkumpul kayak rame nih di purple buff. Oke. Namun oke. ada replay dulu. Iya, nggak apa-apa. Dapat di bawah. Dapat harusnya. Dapat ya? Harusnya Dapat. Oke, ini sakit banget Marco. Ya ampun. Damage begitu mengerikan tadi sudah terlihat, namun sekarang Kylie pun tertinggal di tempat berbeda. Moreno dikejar, ada Gowe yang begitu baik dari Eman, tapi Marco kembali menjadi perusuh dan juga Selena tadi dari Haji mengakhiri semuanya. Eman sendirian. Mayas on you, Fallen semuanya dikeluarkan dan Eman pun harus menghilang. Nggak ada lagi Gowe. Udah dipakai tadi buat selamatin dari Moreno. Morenonya pun nggak selamat tadi. Row dari Haji yang pas banget headshot tadi. Aduh, dan 5 point kill. Sekarang Falcon unggul di 4 menit awal. Mereka unggulin 2.400 loh. Platingan penuh Lim di bawah Lim, hampir tumbang lagi tuh. Dan itu Clean. Ingat Clean ini tuh hero mid game. Endless battle. Langsung. True damage. Tambahan lagi dan turtle kedua. Dicoba kan? Yap, mereka mencoba. Nile berhasil mendapatkan turtle tersebut. Retribution begitu baik tadi dari Nile. Dan sekarang ada Flap yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Minuar, roar yang dikeluarkan. Terlihat kali ini mereka mendapatkan 1 poin kill, bahkan 2. Aksi balasan double kill dari Nile. Ambrol. Itu dia pencurian turtle yang begitu baik tadi. Retribution yang on point. Bukan hanya itu, karena turtle yang didapatkan itu cuma menjadi awalan. Bonusnya ada di 2 point kill. Kita lihat dari replaynya. Setelah mencuri turtle, ada Minion Fury yang bagus banget tadi. Bagus pisan. Komboin pakai flicker sama Finn. Dan Kyle niatnya tuh backup. Cuma sayang sekali yang di backup udah tumbang, malah jadi next target. 2 poin kill, oke. Mulai melawan ya. Ya, dan ada asa juga di bagian bawah. Eman akhirnya berhasil mengusir mundur sedikit di pergerakan dari Clean. Oke, mulai membaik. Yap. Selama goldnya masih setara lah atau nggak beda jauh sih, harapannya masih tinggi nih. Apalagi kita tahu Pakito banding jauh nanti bisa dipegang juga. Tapi di tengah Finn dibonyokin dulu Finn ya. Dicakar lagi. Ya, selama cuman ada Beleric kayaknya nggak bakal inisiasi juga deh. Teman-teman Vitality ngebuang banyak sekali source ya kalau makan Beleric. Oh dicoba, Shogun. Oke, dan Shogun berhasil menangkap 1 play yang terlalu lama seperti tadi berada di dalam 1 auto tank ada di area mid. Akankah mereka berhasil? Tapi setelah jauh ini ada 1 poin kill yang berhasil langsung diamankan. Bahkan sekarang coba lihat ada Nile yang dihajar, bisa di bagian belakang. Nile tertinggal. Aduh. Wow, inisiasi yang terburu-buru nampaknya. Gue nggak tahu Shogunnya tadi mungkin dia mau flicker tapi flickernya masih cooldown. Dia terlalu banyak makan aggro dari turret dan sekarang lihat jungle ini ditabrak, midnya juga. Ya, itu dia bisa. Aduh. Eman langsung hilang. Sakit banget itu damage-nya. Sama dengan turret juga yang dihancurkan. Wow, ini terlalu banyak sih keuntungan dari Falcon. Kita dapetin banyak sekali tadi. Langsung meningkat jauh ya. Turtle juga sekarang udah di setup. Tadi ratusan, sekarang 2.500. Ini masih mau dikontes kan? Sulit gak sih?
Mereka nggak bagus sih. Di trade aja ya dengan apapun yang bisa diambil. Lagi-lagi Falcon PH unggul. Iya, last optionnya emang mereka bagus di defense aja udah dari Vitality Lim. Oke, Melissa memang, gue setuju sih. Melissa lumayan enak buat Lumayan defense. enak untuk defense ya. Ya kan, kasih modelsnya dia dengan range-nya lebih jauh. Cuma kalau goldnya terlalu banyak bedanya. Kena arrow. Itu udah last option. Memang. Untuk inisiasi mereka masih punya Shogun kok. Jadi Finn-nya bisa jadi second man-nya. First man-nya ada di Shogun. Dia open duluan dengan Detonas. Clean dengan Berserker Fury. Udah 2 tuh. Eman juga baru menuju item kedua yang belum jadi ya. True damage udah temenan tuh item tuh. Iya, Berserker Fury plus Endless Conceal. Aduh. Mereka cari lagi. Oke. Buset. Itu loh yang paling ngancem tuh di tadi row-nya. Nyusahin banget, tapi tetap 4-1 ya stratnya. Nael akan paksa untuk landing jauh dulu. Selama target bawahnya mainnya mode defensif, kayaknya masih ketolong deh tipis-tipis. Oh, atasnya udah di-clear lagi, pressure lagi. Lumayan kok, Nael ngejar level. Ini Moreno di tengah dulu, aman masih di bawah emang. Aduh, nggak aman ini bener dah. Haji di situ terus nge-camnya loh. Tuh kena sekarang. Wah, ketahuan. Hey. Shogun cukup ragu tadi. Yep. Itulah efek dari big guy ya. Dia ada efek resilience, jadi kalau kalian ngeliat stun-nya itu sebentar, itu karena pasif dari Baratsnya pas dia udah gede. Bentar aja jadi. Ya, berkurang 20%, lumayan banget. Kalau ditambah sepatunya atau boots, belum lagi kalau dia bikin brute force, itu makin enak lagi. Tapi untuk defensif masih oke lah ya, permainan landingnya Vitality nih rapi lah. Atasnya pressure, bawahnya juga mode defensifnya kuat. Bahkan kayaknya levelnya sama sama Nael. Sama-sama level 11, oke banget nih buat adu di turtle. Level 12 malah Nael. Lebih unggul. Yep. Kelihatan farming yang bagus dari Nile ya. Yap. Dia kebut dan Eman sekarang udah punya 1 DHS. Item 2 ya. Lumayan terlambat tapi nggak apa-apa daripada nggak ada. Iya, daripada nggak ada. Tapi kita lihat dari Lordnya dulu nih. Kontes seperti apa yang akan diberikan oleh Vitality. Shogun benar-benar dibadanin tuh sama Ogwen itu. Lewatin gua dulu. Dan disekarat Lordnya. Oke, dan Lordnya sekarang akan menjadi milik siapa? Karena Nile sangat sulit untuk mendekat. Gagal kali ini untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Bahkan barusan ada Mina Fury tadi yang sudah langsung dikeluarkan pula. 3 orang terkena efek dari Storm. Kayla tertinggal. Kayla berhasil dihancurkan tapi Flame di bagian belakang mulai menggila sendirian saja mengacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Vitality. Habis Roja Connect. Aduh, Finn jadi hajar lagi Finn. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi mendadak Nile-nya masuk dan gagal. Oh no. Nahel coba untuk balikin keadaan tadi, tapi targeting yang terlalu banyak membuat 4 member dari Vitality. Aduh, Lordnya pun untuk Falcon PH. Wow, 5.000 gold sekarang goldnya swing. Bahkan dari replay kita bisa lihat nih, Nahel udah coba untuk masuk dan retribution. Cuman sayangnya garda terdepannya terlalu banyak. Ya. Ini gak kalah bagus sebetulnya. Dari Stormnya, dari Detonasnya, kena 4 betul. Tapi damage-nya udah keluar semua. Sebelum itu kena 4. Dan ini momen Nile mau coba untuk nge-clutch, dia coba untuk balikin. Tapi targetnya terlalu banyak. Belum lagi Selena tadi kan bisa kabur ke belakang. Ya. Oke. Sekarang dengan Lord untuk Falcon PH. Mode defensif dari Vitality harus ditunjukkan sekarang. Ada. Ini gimana ini? Pelan-pelan. Gold beda 6.000. Masuk di menit ke-10. Masih ada holy defense sebetulnya. Yap, tertabrak lagi habis Oro. Haji benar-benar menjadi satu sniper yang begitu mengerikan deh tadi ya Lele ya. Itu diam-diam mematikan itu. Diam-diam mematikan. War X sudah jadi juga untuk Nile. Oke, Lele lagi akan dilemparkan kayak itu dia. Taehyung langsung aja terkena tadi. Masuk ke dalam tubuh dari Finn yang langsung aja terikat hampir ya ampun. Alah, kena lagi aja. Wow, konsep dia memang kena Lele ditembakin clean ya. Belum lagi ada tahun nanti dari akarnya Beleric yang bikin waktu kontrolnya lebih lama. Tapi secara garis besar masih bisa defense berarti. Oke, dan bahkan sekarang ada konsil tadi seperti udah langsung dikeluarkan pulang oleh Finn. Mereka mencoba untuk bisa keluar sedikit dari pertahanan ya kah? Tapi true damage ini loh Lim. Tembus-tembus semua itu loh. Makanya kena arrow, itu bukan arrow-nya doang yang sakit. Ditembak clean-nya yang sakit. Udahlah clean. Karena true damage, dia endless dan juga bersikap Fury. Oracle sekarang, Flap-nya bermain sebagai frontliner juga pasti dari Flap kan. Dia sadar kalau dia nggak boleh nih untuk damage terus. Biarkanlah Super Marco yang nge-damage. Haji yang akan open dengan arrow-nya. Ketika arrow-nya kena, di situ timingnya. Wah, let's go Falcon tuh tulisannya.
3-0 katanya. Enggak, let's go Papulung sama let's go Lim enggak, Kak? Enggak dong. Gimana? Beda ini orang dari udah sampai Paris. Orang Paris ya? Udah. Agak kenal. Enggak kenal Lim sama kita Lim. Tapi tetap aja sih, walaupun dia gak kenal. Falcon emang chance menang lebih tinggi sekarang. Karena dia kan dukung Falcon, 7.000 ini. Iya. Ya kenyataannya seperti itu. Ngomongin soal defense memang masih bisa. Trinity, Swift. Di menit 11, ya cukup terlambat karena under pressure. Tapi ya tadi dia menang range loh. Itu yang bisa diharapkan. Aduh. Lord, Oke. Tapi masih cukup berani sepertinya dari Vitality ya. Mereka mulai mendekat juga ke area dari Lord Lim. Mereka nggak mau ngasih gitu aja. ya walaupun beda 7.000, tapi menurut mereka mungkin masih contestable. Yep. Ya mereka akan coba. Eman udah jadi Swift Trinity juga. Bisa jadi Lordnya mereka yang kontrol nih dengan Maya Son Yu. Dilempar bonekanya ke belakang, dicicil terus. Aduh. Nyaris. Hampir. Nyaris. Itu kena rock, kalau Eman yang kena. Kalau tadi kayaknya semua Eman orang maju dah. Itu maju semuanya. Semua flicker dipakai itu. Maju. Eman. Always maju. Nah sekarang ini nih tekniknya. Dia pukul Lordnya, tapi ada Maya Son Yu yang kena ke Belerik. Kecil terus Beleriknya. Kayak gitu terus ya. Oke, mulai mendekat. Tidak konek karena siapapun menjadi sebuah informasi yang cukup baik. Sekarang bahkan ada konsil balasan yang udah langsung dikeluarkan pula. Dan mereka berhasil menelan karena satu player. Itu dia Ogwen ya. Langsung yang terjebak, tapi Ogwen masih terlalu tebal. Ada damage yang masih bisa ditahan oleh beberapa pemain. Dimiliki oleh Falcon, bahkan sekarang pertempuran kembali terpecah. Maya Sonyu-nya tadi konek karena beberapa player. Tapi positioning dimiliki oleh Haji begitu baik untuk bisa melemparkan Abyssal Arrow. Oh dijepit. Wah terjepit. Super Marco bukanlah damage yang sangat kecil, tapi damage yang begitu bisa mengerikan. Brave Fighter tadi langsung aja memulai sampai 3 player triple kill. Oh, Aduh, tengahnya juga ada minion lagi kan. Ini akan digiring dan oh no. Mulai bahaya untuk Vitality. mereka melupakan dari lot tersebut. Lim, coba lihat itu satu quick draw. Dan begitu menyakitkan. Eman harus langsung menuju ke tempat respawn kembali. Sakit bisa. 2 kali. Mundur lah, gak bisa deh. Oke, tapi kan masih bisa bertahan. Minionnya bisa di-clear. Dan sekarang masih ada nafas lagi berarti untuk Vitality. Walaupun Falcon ada di atas angin. Aduh. Lot free udah pasti. Hajinya ngejagain di situ. Iya, dia akan raw doang. Dan nggak bisa di-commit juga. Nggak ada stopper yang benar-benar bisa ngejar ke bagian belakang. Seandainya ada, Haji masih punya flicker. Sekarang semua spell dari Vitality udah kebuka selain Retri Nile. Lord yang didapatin Vitality ini bisa jadi mimpi buruk bagi Falcon, maksudnya untuk Vitality. Cuman masalahnya kalau kayak gini ya kejadiannya ya, oke Melisa bagus, Maya Sonyu bisa kena 5 kena gitu loh. Cuman kalau dia dipaksa mundur terus-terusan Lim, Nggak ada space-nya. ya buyar aja jadi semuanya kan. Space-nya nggak ada, space dia untuk bisa menghantarkan damage-nya. Dan jangan lupa Raw loh. Dia tetap harus bergerak. Kalau kita tahu Melisa yang biasanya kan hero diem ya. Iya. Dia bisa diem sambil mukul boneka atau mukul di depan. Ini harus gerak. Ini Brave Fighter bikin mundur. Ah. Arrow nggak bisa. Benar. Kita diem. Ngelihat Joy nyanyi juga kabur. Joy nyanyi sih. kabur juga. Justru posisi Super Marco yang aman banget nih. Oke. Lord dari arah mid lane Trillium nggak berjalan dengan baik. Tapi dua lane cukup bahaya. Tuh lihat tuh damage apa ya. Raw ditembak clean. Gitu terus. Konsil. Sakit banget. Eman bekerja keras tapi Eman mendapatkan begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Coba lihat sekarang Maya Sonyu ya. Gak konekan siapa bahkan sudah hilang. Eman yang masih berusaha tadi Valin mundur dulu sedikit. Tapi Brave Fighter membuat Eman harus bisa mundur lagi dan go away. Langsung dikeluarkan pula. Flame terancam. Waktu itu mereka bisa menghantam langsung. Tapi sekarang Eman dapat menghilang dan base-nya. Base-nya hancur di game yang pertama. Kemenangan menjadi milik dari Falcon. 1-0. Falcon Filipina unggul. Vitality tertinggal. Mereka udah coba tadi kan. Cuma sayang banget memang. Kayaknya masalahnya ada di Selena deh. Selena yang aktif sekali. Mereka selalu ada gerakan. Selalu dibuka oleh Selena. Dan sekalinya mereka bisa hindarin Selenanya. Masih ada Belerik yang dilupakan dari tadi. Oh Gwen. Flicker, Wrath of Dryad. Selesai masalah. Best of 5 teman-teman. Sabar, santai, relax, tenang, santuy. Peace, love, and gaul ya. Masih aman. Best of 5 ini baru game 1. Cukup mendakdikdukser ya. Iya, ini masih game 1 best of 5, guys. Sabar. Ini tuh lihat, mulai dari sini nih lihat Haji. Itu bagian belakang digunting sama Lele loh. Bayangin dia dijepit sama Lele. Udah ada sih aksi-aksinya tadi lumayan oke. Nah ini nih yang gue maksud nih, ketika di sini mereka udah pegang kendali lagi. Ini udah membaik nih di sini nih. Cuma ya agak susah sih. Kalau dibilang nggak ada aksinya ada kok. Teman-teman dari Vitality tuh ada Storm kena 4, ada Detona's Welcome yang bagus.
Emang karena kalah gold, kalah level, aksi-aksi bagus mereka jadi kurang. Oh, ini sih bener dikandangin sadadanya. Lihat Super Marco enak banget nih. Tembak sekali kabur, tembak Dar. sekali cari posisi. Dan Belakangnya digunting lah tuh. Ada Joy lagi nyanyi. kalau nggak flicker tadi korban keempat nongol tuh enak. Itu enak kalau nggak flicker. Iya. Mau nggak mau ya harus flicker juga. Tapi ya tenang, seperti yang Pak Pulung bilang, best of 5. Ini besok fight teman-teman ya. Masih ada nyawa, tenang. Masih banyak ini ya. Ya aman ya. Didukung terus aja nih untuk para pendukung Vitality. Masih boleh di spam di kolom komentar ya. Agak kaget sih lihat Joy. Kaget.